KAN dinilai berbahaya di tangan Indonesia. Itu bukan histeria, itu adalah analisis dingin dari para perencana militer Barat. Karena mereka tahu Indonesia tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditekan, tidak bisa diperintah. Ini adalah ketakutan strategis Amerika Serikat dan Eropa yang semakin nyata. Mereka panik karena Indonesia bukan sekutu yang bisa ditekan, bukan negara yang bisa dikendalikan dengan embargo, bukan pion geopolitik yang tunduk pada satu blok tertentu. Indonesia adalah wild card, tak terprediksi, tak mudah diatur. Selama ini mereka nyaman melihat kita memakai platform yang bergantung pada mereka, seperti F-16 dan Hawk. Semua sistem yang memiliki tali kendali di ujung jari Washington dan Brussel. Tapi KAN adalah ancaman besar terhadap mekanisme kontrol itu. Begitu KAN menyentuh landasan udara Indonesia, tombol off yang biasanya dipegang Washington hilang. KAN membebaskan Indonesia dari ketergantungan, dan disitulah ketakutan mereka dimulai. Bagi AS dan Eropa, ancaman terbesar bukanlah kemampuan avionik KAN, bukan radar AI saja, bukan stealth. Ancaman terbesar adalah Indonesia akan mengoperasikannya tanpa izin siapapun. KAN adalah bukti bahwa Indonesia tidak lagi harus meminta izin NATO, tidak harus menunggu suku cadang dari Lockheed Martin, tidak harus patuh pada pembatasan ekspor Amerika Serikat. Bukan hanya jet tempur, KAN adalah simbol kedaulatan udara, dan disinilah inti ketakutan Barat. Selama KAN memakai mesin F-110 buatan AS, mereka masih punya leverage. Tapi jika KAN untuk Indonesia menggunakan mesin TF-35.000 buatan Turki, maka seluruh kendali Barat runtuh. Tidak ada direktur avionik, tidak ada monitor operasi, tidak ada pengawasan real-time dari Pentagon. Barat tidak menganggap KAN berbahaya secara teknologi. Mereka menganggap KAN berbahaya karena Indonesia akan memilikinya. Mereka tidak takut KAN menyerang siapapun. Mereka takut KAN membuat Indonesia tak bisa lagi diatur. Indonesia tidak berada di bawah payung pertahanan NATO. Indonesia tidak mengikuti perintah Washington. Indonesia tidak tunduk pada hegemoni Uni Eropa. Kini kita melihat upaya memperlambat progres. Negosiasi mesin, penawaran alternatif propaganda media, diplomasi halus berbungkus kekhawatiran regional. Semua itu satu tujuan, menahan Indonesia agar tetap berada dalam lingkar kendali lama. Terlambat karena dengan KAN, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki kekuatan udara yang tidak berada di bawah pengaruh Barat, dan kalimat KAN berbahaya di tangan Indonesia sebenarnya hanyalah bentuk pengakuan bahwa Indonesia yang berdaulat adalah kenyataan yang mereka tidak siap hadapi. Dan inilah yang diam-diam membuat think tank Barat frustasi. Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan udara independen. Tanpa persetujuan mereka, mereka terbiasa melihat Indonesia sebagai pembeli. Mereka tidak siap melihat Indonesia sebagai pemegang dominasi udara. Maka sekarang kita melihat operasi tekanan, proposal balasan F-15X, kampanye propaganda halus, isu stabilitas regional, narasi race senjata ASEAN, hingga opini sinis. KAN berbahaya di tangan Indonesia. Namun, apa arti sebenarnya kalimat itu? Itu adalah pengakuan bahwa Indonesia yang sepenuhnya berdaulat adalah sesuatu yang benar-benar mengganggu dominasi Barat. Karena saat Indonesia tidak bisa ditekan, tidak bisa dibuktikan dari jauh, tidak bisa dipantau tanpa izin, maka untuk pertama kalinya, Barat harus menerima kenyataan. Indonesia bukan lagi konsumen. Indonesia adalah pemilik kekuatan. Dan pada akhirnya, yang membuat Barat resah bukanlah teknologi KAN, tapi kenyataan bahwa Indonesia akan mengendalikannya tanpa arahan mereka. Kita tidak meminta restu, kita tidak menunggu persetujuan, kita tidak tunduk pada sensor eksternal. Dunia mungkin belum siap menerima Indonesia sebagai kekuatan udara independen, tetapi itu tidak mengubah arah sejarah. KAN akan datang, kedaulatan akan meningkat, dan langit Nusantara bukan lagi ruang yang bisa mereka tafsirkan sesuka hati. Indonesia tidak akan bertanya, Indonesia tidak akan meminta izin, Indonesia hanya akan terbang